kemuliaan-Mu Tuhan datang di tempat ini ya Bapa. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hati kami ya Bapa. Engkau bersemayam di atas tahta-Mu. Engkau ada di tahta kudus-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami datang menyembah, membawa persembahan kami, membawa hidup kami, membawa tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya datang. Datanglah kemuliaan-Mu Tuhan, lawatlah kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan, kami rindu akan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu akan perkataan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini. Berkata-katalah Engkau ya Tuhan. Sebab perkataan-Mu Tuhan adalah perkataan iman yang menguatkan, yang meneguhkan dan menopang di dalam kehidupan kami. Hati kami siap untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu ya Bapa. Hati kami buka dan pikiran kami buka buat Engkau. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya perkataan dan juga ucapan melalui hamba dan firman Tuhan yang disampaikan boleh meneguhkan umat-Mu di tempat ini. Baik yang hadir di tempat ini secara onsite maupun yang mendengarkan firman Tuhan secara online di rumah dan di mana sedang berada dan mendengarkan ibadah minggu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pertama saya secara pribadi dan juga mewakili daripada pemimpin gereja di tempat ini mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua jemaat Tuhan. Selamat tahun baru. Dan juga saudara-saudara yang dalam minggu ini beribadah, coba lihat kiri kanannya, berikan kasih jempol selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa kita bisa memasuki tahun 2022 ini. Ya. Hari ini adalah minggu kedua kita beribadah di tempat ini. Minggu yang lalu ada ibadah pertama dan pada kesempatan ini kita bersyukur boleh kembali dalam pulang kampung katanya ya. Ya, dalam ada beberapa orang keluarga-keluarga yang pulang kampung, ada yang pulang ke Sumut, ada yang jalan-jalan ke gunung, ada yang jalan-jalan ke kemana, ke danau, ada yang ke pantai, ada yang pulang kampung bertemu dengan keluarga, ada yang sekedar jalan-jalan, menghabiskan liburan bersama dengan anak-anak, dan satu sukacita saudara-saudara bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, menyambut Natal dan Tahun Baru bersama, apalagi kita bisa berdoa bersama-sama saat-saat memasuki tahun yang baru, meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 dengan doa bersama-sama dengan keluarga. Karena hampir setahun ini kita belajar, kita bekerja, ya, dan beberapa keluarga-keluarga hanya liburan di akhir tahun yang bisa bertemu dengan keluarga. Dan satu sukacita bagi kita semua, di tahun ini, di minggu kedua ini, kita bisa memasuki tahun 2022 ini dengan penuh dengan semangat, dengan kasih dan pertolongan Tuhan, dan juga dengan penyertaan Tuhan. Amin saudara? Amin. Kalau kita lihat di tahun 2021, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ya, apa yang Tuhan kerjakan, penyertaan Tuhan, layaklah kita menaikkan syukur kita dan doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan syukur kita. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan-Mu. Tahun 2021 ada berbagai banyak hal yang kita hadapi, baik itu pergumulan maupun sukacita. Baik itu kita menghadapi kemenangan demi kemenangan ataupun pergumulan
ada yang mengalami sakit, dan juga ada yang mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Semua yang kita hadapi itu, semua yang kita mengalami pergumulan, baik sukacita maupun kedukaan yang kita alami itu, adalah masa-masa yang menunjukkan bahwasanya Tuhan sampai saat ini menyertai kita dan menolong kita. Itu menunjukkan bahwasanya kehidupan manusia itu adalah berputar. Mulai dia hidup, bertambah dewasa, kemudian ada yang menikah, mempunyai keluarga, lalu pada saatnya kita harus menghadap ke tahta kemuliaan Tuhan. Dalam tahun ini, ketika saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, apa yang menjadi tema kita tahun 2022 dalam firman Tuhan pada hari ini? Tuhan memberitahukannya bahwasanya tahun 2002 ini Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan kepada kita. Amin, saudara. Ketika tanggal 31 Desember, ya, saya berada di sini, ya. Mulai dari Natal, kami sekeluarga berada di Pekanbaru. Ya, karena orang tua saya ada di sini, jadi kami kumpul bersama Natal, dan sampai dengan tahun baru tanggal 31 Desember saya berkeluarga masih di sini sampai dengan tanggal 1 dan 2 Desember. Jadi kami berjaga-jaga atas kota Pekanbaru ini di tahun 2001 memasuki tahun 2022. Ya, karena memang tahun-tahun sebelumnya kami memang lebih condong untuk pulang kampung ke Medan. Namun bulan Desember kemarin kami sudah berkunjung karena ada acara di Bandung, sehingga kami pertengahan Desember sudah pulang ke kampung, pulang ke Bandung, ya, pulang ke Bandung ketemu dengan mertua dan saudara-saudara yang ada di sana, Dan tahun ini kami sekeluarga ada di sini, dan kita bertemu kembali tahun 2022, dan saya melihat ada sukacita yang luar biasa di wajah-wajah jemaat Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan baca yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara sama jemaat Tuhan yang genapnya. Beginilah firman Tuhan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia, lalu menjadi kesukaanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sama-sama kita baca ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita akan memasuki dan sudah memasuki tahun 2022 ini di awal tahun di bulan Januari ini. Dan kita akan menjalani tahun 2022 ini. Bagaimanakah kita menjalani tahun 2022 ini?
Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasukinya dan menjalani tahun 2022 ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kita perlu merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Bagaimana tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan menolong kita. Kalau saudara tidak bisa melihat tahun 2021 apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, maka saudara akan gamang atau tidak akan bisa mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan di tahun 2022 ini. Tahun 2021 yang sudah kita jalani, baik itu pertolongan Tuhan, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, karir yang Tuhan tolong dalam hidup kita, dan segala hal yang kita alami dari bulan ke bulan, setiap tahun di tahun 2021, kita harus melihatnya itu. Seberapa besar kita melihat kasih dan pertolongan Tuhan di 2021, sehingga kita bisa memulainya, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Ketika kita ditanya, apa yang mau kamu jalani tahun 2020 ini? Ada banyak dari kita mungkin tidak bisa menjawab. Apa ya mau aku jalani tahun 2022 ini? Lihat nantilah. Ya. Lihat nantilah. Kemudian ya udah terserah ajalah. Apa yang terjadi nanti kita akan jalani. Tanpa kita sadari, awal tahun ini kita sudah banyak dikejutkan dengan berbagai berita. Mulai dari berita kenaikan ataupun wabah virus Omikron yang sekarang sedang didengungkan oleh media, maupun berita-berita tentang yang lainnya. Ada banyak berita yang akan kita dengar. Namun berita dari manakah yang saudara percayai dalam hidup kita, sehingga kita bisa memulai tahun 2022 ini dengan semangat? Kalau kita tidak melihat dan mendengarkan berita yang baik, maka kita tidak akan antusias menjalani tahun 2022 ini. Kita akan selalu menyerah dalam hidup kita ini. Kita akan selalu menyerah dan mengalah, dan bahkan kita akan kalah terus selama tahun 2022 ini. Tapi ketika kita tahu apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita, dan kita melihat, Tuhan, aku telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib di tahun yang lalu. Dan aku akan menyaksikan tahun 2020 ini dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dengan pertolongan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatanku, panji keselamatanku. Aku tidak akan goyah, bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan goyah. Demikianlah nats firman Tuhan pada hari ini. Tahun 2022 ini Tuhan akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nats firman Tuhan ini saya dapatkan ketika saya mengambil nats firman Tuhan yang berada di pohon Natal yang ada di depan saudara. Jadi tanggal 31 kemarin kami ambil firman Tuhan dari pohon Natal. Ya, ini pohon Natalnya saya ambil. Dan kita semua mengambil nats firman Tuhan satu demi satu setiap orang di tanggal 31. Dan tanggal 2 kemarin pun saudara sudah mengambilnya. Dan saudara mendapatkan firman Tuhan yang merupakan rema dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Yang belum mengambilnya, saya tidak tahu apa. Masih ada, masih banyak. Yang belum dapat, silahkan ambil. Silahkan ambil. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan maksud-Mu dalam Mazmur 16 ayat 11? Aku akan memberitahukan kepada umat Tuhan, kepada engkau, bahwasanya aku akan memberitahukan dan membukakan kepadamu jalan kehidupan. Amin saudara. Di dalam ayat yang pertama, di dalam Mazmur 16, beginilah firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia
yang selalu menjadi kesukaanku. Mazmur Daud berkata, jagalah Tuhan, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berlindung. Dan aku berkata kepada Tuhan, tidak ada yang baik selain daripada Engkau Tuhan. Tidak ada yang baik selain Engkau Tuhan. Sebaik-baiknya manusia, dia ada kekurangan dan kadang akan mengecewakan kita. Karena manusia itu tidak sempurna. Tapi Daud melihat bagaimana Allah yang selalu baik menyertai dan menjaganya dalam segala situasi hidupnya. Sehingga dia dapat berkata, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang baik di dalam hidupku. Tidak ada yang baik selain Engkau ya Tuhan. Mengapa Raja Daud mengatakan hanya Engkau yang baik Tuhan? Karena dia menyadari bahwasanya dia mengenal siapa Tuhan dan Allah yang dia sembah. Dia mengatakan Tuhan itu baik karena dia tahu, dia kenal. Amin saudara. Oleh sebab itu saya mengajak saudara merenungkan dan merefleksikan tahun 2021. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Ketika kita tidak menyadari dan mensyukuri penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita sulit mengatakan Tuhan itu baik. Karena hidup kita, kita senantiasa masih dipenuhi oleh keinginan daging yang mencari keuntungan sendiri. Kita mencari keuntungan dari Tuhan. Jika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, lalu kita katakan Tuhan itu tidak baik. Raja Daud mengenal siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya? Dia kenal dalam setiap hari dalam kehidupannya. Kehidupannya dimulai dari kehidupan mengenal Kristus dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dia berjalan bersama-sama Tuhan. Dia mengenal siapa Tuhan itu dalam hidupnya. Yohanes 6 ayat 35 berkata, bisa dibuka, aku berkata kepadamu, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Orang yang datang kepada Kristus, ia tidak akan lapar lagi. Kalau kita makan nasi, kita masih akan lapar lagi. Sorenya kita lapar, atau besoknya kita akan lapar. Dahaga kita ini juga akan lapar. Kehidupan rohani kita akan lapar. Tapi Yesus katakan, akulah roti hidup. Siapa yang makan dan tinggal di dalam Kristus, dia tidak akan lapar lagi. Siapa yang percaya kepada dia, dia tidak akan haus lagi. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan dipuaskan oleh Kristus. Amin, saudara. Amin. Setiap orang yang membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya, dia akan merasakan kasih Tuhan dalam dirinya dan mengenal kasih itu. Dan dia tidak akan lapar. Setiap hari kita membaca firman Tuhan dan diseringkan firman Tuhan di dalam media WA grup jemaat Tuhan. Saudara-saudara telah membacanya dan setiap hari dibagikan kepada kita semua. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu akan membuat kita untuk mengenal siapa Kristus itu. Siapa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan siapa yang makannya setiap hari, dia akan merasakan kasih Tuhan dan tidak akan lapar lagi. Kehidupan duniawi tidak menguasainya lagi, tapi kehidupan Kristus yang menguasai hidupnya. Dan saudara, amin. Setiap hari kita dapat mempercayainya di dalam kehidupan kita. Kita
Kita percaya karena kita menghidupinya, karena kita menjalaninya, karena kita makan firman Tuhan setiap hari, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Saya punya anak yang sedang SMA, yang paling kecil SMA, dan juga saudara juga punya anak-anak, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, dan ada yang anak-anak yang kuliah. Dan sekarang adalah bulan Januari di mana mereka sudah akan memulai sekolah. Beberapa sekolah sudah mulai tatap muka, beberapa masih sebagian 50-50, tapi sepertinya hampir semua di bulan Januari ini akan memulai sekolah dengan tatap muka dengan prokes, protokol kesehatan yang ketat. Ya, beberapa sekolah sudah mulai masuk dan juga ada yang daring. Sekarang adalah bulan Januari, anak-anak kita memasuki sekolah, terutama dengan anak-anak kami di tempat ini. Kalau ditanya kepada kita, di bulan 6 nanti adalah masa kenaikan kelas, atau bulan 7, ya, bulan 6, bulan 7 akan ada kenaikan kelas. Jadi kalau sekarang anak-anak kita masuk di awal tahun, nanti di bulan 6 atau bulan 7 mereka akan naik kelas. Lalu ditanya kepada kita semua, jemaat ataupun orang tua, apakah di bulan 7 nanti anakmu akan naik kelas? Bulan 7 itu belum datang. Belum sampai kita di sana. Kita masih bulan Januari. Bulan 7 masih nanti. 6 bulan lagi. Kalau ditanya kepada kita orang tua, apakah anakmu akan naik kelas di bulan 7? Ada 3 yang akan menjawab. Yang pertama, naik kelas. Yang kedua, ragu-ragu. Yang ketiga, tidak naik kelas. Kan itu jawaban A, B, C. Ya. Kenapa anak kita, dan kita yakin anak kita naik kelas di bulan 7 nanti? Karena kita melihat kehidupan anak kita. Anakku, kenapa naik kelas nanti dia? Anakku rajin. Rajin dia. Semua tugas-tugas dikerjakannya. Dia rajin belajar. Dia rajin mengerjakan tugas. Dia rajin untuk melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Rajin belajar dan nilai-nilainya juga bagus. Kemarin saya lihat nilainya bagus. Sekarang pun nilainya bagus. Lalu saya mempunyai keyakinan anak saya ini akan naik kelas di bulan 7. Karena melihat kehidupannya. Tapi ada juga orang tua yang ragu. Naik kelas nggak nanti anakmu di bulan 7? Kayaknya antara naik kelas tak naik kelas. Kenapa? Kulihat dia belajar tapi main game aja dia. Main-main aja kerjanya. Ya, kadang belajar, kadang main. Dia main game. Kadang di gereja pun main game juga. Mau naik kelas atau enggak, ada pusing aku. Dia belajar juga dia. Sekolah juga. Tapi dia bermain-main juga. Muncul keraguan dan kebimbangan ketika kita melihat anak kita yang banyak bermain dan menghabiskan waktunya, walaupun dia belajar juga, namun kita akan menjadi ragu atau khawatir dia naik kelas. Antara naik kelas dan enggak, kita menjadi khawatir dan bimbang. Karena apa? Karena kita melihat hidupnya. Kadang jalan sana kemari dia, kadang main game dia, kadang belajar dia. Aku enggak tahulah, kuserahkanlah kepada Tuhan. Kalau naik kelaslah dia. Kalaupun enggak, kuserahkan kepada Tuhan anakku ini. Karena dia melihat hidupnya. Ada yang sungguh-sungguh. Sehingga kita sebagai orang tua pun menjadi ragu anak kita naik kelas. Kemudian yang ketiga, ada yang menjawab, naik kelas enggak kau anakmu nanti? Enggak akan naik kelas lah anakku itu. Kenapa? Baru masuk udah dipukulnya gurunya. Kepala sekolahnya
Mungkin minggu depan dia udah mau dikeluarkan dia dari sekolah. Gimana dia mau naik kelas? Udah dikeluarkan ya nanti, udah siap-siap. Udah dipanggil guru aku. Aduh, gimana anakku mau naik kelas gini? Masa gurunya dipukulnya? Bahkan kepala sekolahnya mau hampir pun dipukulnya. Dikeluarkan dia dari sekolah ini. Gak yakin aku dia bisa naik kelas. Karena dia begitu memberontak dalam hidupnya. Ya, melawan kepala sekolahnya. Mukul kepala sekolahnya. Dipanggil mamanya. Rupanya mamanya dipanggil bulan depan lagi dia buat masalah. Dipanggil bapaknya. Ya, supaya bisa diajar di rumah. Gak yakin dia bahwasanya anaknya akan naik kelas. Karena bakalan mau dikeluarkan. Jangankan mau naik kelas, ya ini mau dikeluarkan lagi anakku ini. Dia tidak yakin anaknya naik kelas. Karena anaknya memberontak, anaknya selalu melakukan yang di sekolah dan melakukan hal yang tidak benar. Ketika kita melihat ke depan, kita harus yakin apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Ketika kita mempersiapkan hidup kita dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan maksud dan kehendak, maka kita bisa yakin bahwasanya aku akan berhasil di bulan 7 nanti. Amin, saudara. Amin. Ketika kita berusaha untuk menjalani, walaupun belum ada, tapi ketika kita berusaha untuk menjalani dan mengerti maksud Tuhan, dan kita mempersiapkan hidup kita untuk kita melakukannya bagi Tuhan, maka kita mempunyai keberanian dan mengatakan aku akan berhasil, anakku akan naik kelas. Sebab iman, percaya kepada Tuhan itu harus disertai dengan perbuatan. Tidak bisa kita hanya percaya saja, tapi perbuatan kita itu tidak sesuai dengan iman kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Bisa? Oke. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, pada iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara percaya kepada Tuhan, aku berhasil di tahun 2022 dan anakku akan naik di bulan Januari. Itu adalah pernyataan kita, iman kita, percaya kita. Tapi percaya dan iman kita itu akan mati kalau kita tidak disertai dengan perbuatan, langkah-langkah yang harus kita ambil, kelakuan yang kita jalani, kehidupan yang kita jalani surut dengan iman itu. Kalau kita katakan aku hanya percaya, tapi perbuatanku tidak menunjukkan kepercayaan itu, pada hakikat mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 20, satu lagi. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Hai manusia yang bawal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang mati, iman yang kosong, iman yang tidak percaya anaknya tadi naik kelas. Karena dilihat dari perbuatan apa yang dia lakukan sepanjang Januari, Februari, Maret, April, dan kehidupan kita setiap hari. Jikalau engkau beriman untuk berhasil, maka engkau harus menunjukkan hidupmu berhasil di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau ingin kau melihat kehidupanmu untuk terus di dalam Tuhan, Tuhan aku berkat yang melimpah. Tuhan memberikan aku kemenangan bulan 7, bulan 8. Maka hari ini kita harus menunjukkannya itu dalam hidup kita. Kita harus tunjukkan melalui penyembahan, melalui hidup kita,
walaupun keadaan sekitar kita tidak menunjukkan hal-hal yang baik. Amin. Kita harus percaya, punya semangat dalam hidup ini. Yakin bahwasanya Tuhan akan menyertai kita, bahkan Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021. Kalau tingkah laku kita tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan kita, maka kita akan ragu-ragu apa yang akan terjadi di bulan 7 nanti. Tapi kalau kita punya keyakinan sekarang, aku siap untuk mengubah hidupku. Aku siap untuk bertekun di dalam Tuhan. Aku mau datang beribadah minggu. Aku mau datang dalam persekutuan doa jemaat. Mau Tuhan datang dalam doa puasa, bahkan doa pelayan, rayon-rayon pun mau aku datang. Aku mau membaca firman Tuhan. Aku mau belajar setiap hari. Anak-anakku bertekun di dalam pelajarannya, bertekun di dalam pekerjaannya, bertekun di dalam hidupnya. Maka iman itu akan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Tapi kalau mulai dari awal saudara sudah lemah, saudara sudah letoy, apa katanya kalau bahasa Batak? Ya, sudah menyerah, sudah lesu, sudah nggak ada pengharapan, masih awal tahun kau pun sudah nggak semangat, gimana menjalani hidup ini? Hidup ini harus dijalani, dimulai dari awal startnya. Dengan penuh keyakinan. Aku akan dari hari ke hari akan belajar firman Tuhan. Dari ke hari demi hari akan terus bertekun di dalam Tuhan. Dan aku akan berhasil dalam hidupku. Dan aku akan naik kelas. Aku pasti bisa lulus. Aku pasti akan berhasil di dalam Tuhan. Kalau kita mulai awal tahun ini dengan penuh keberanian, dengan penuh pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Aku bisa akan lulus. Para mahasiswa, aku bisa akan lulus. Tuhan akan menolong aku. Besok aku mulai belajar. Pagi-pagi berdoa. Siang aku belajar. Membantu orang tuaku. Besoknya lagi aku berdoa. Aku mau belajar. Aku mau bertekun. Aku tidak mau menghabiskan waktuku dengan sia-sia. Menghabiskan waktuku dengan melamun yang aneh-aneh. Membaca, main game yang berguna, tapi aku memanfaatkan waktuku 24 jam itu, aku manfaatkan dengan baik. Ayat yang terakhir, karena kita sudah 10:30. Ayat yang terakhir, Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kepada kehidupan, bukan kebinasaan. Tuhan menunjukkan kepadaku jalan menuju yang lurus. Jalan menuju sebagaimana aku berhasil. Dia akan tunjukkan jalan bagiku. Menuju kepada kehidupan yang kekal, bukan kepada kematian. Dia tidak tunjukkan kepadaku jalan menuju kematian atau kebinasaan. Tapi Tuhan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Hari ini kita harus berkata kepada Tuhan. Tahun 2022 ini Tuhan, Engkau akan tunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Bagiku. Bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Tahun 2000, di awal 2020 ini Tuhan, Engkau menunjukkan kepadaku jalan menuju keberhasilan dan kemenangan. Amin saudara. Tuhan menunjukkan kepada saudara. Maka Dia akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita jalani. Tuhan menunjukkan kepada kita jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan di dalam Kristus. Hari ini Tuhan akan menunjukkan jalan itu. Kita menjalani tahun 2022 ini. Kita masih start di bulan Januari 2022. Tapi bagi saudara, ngerti firman Tuhan ini. Yang Roh Kudus membukakan hati dan pikiran saudara.
Tuhan akan menunjukkan jalan itu bagi kita. Amin, saudara. Amin. Tuhan itu akan membukakan jalan. Silahkan tim. Hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tanya Tuhan akan menunjukkan jalan kehidupan yang harus kita jalani di tahun 2000 ini. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus saudara jalani? Apa yang saudara harus hidupi dalam hidup ini? Ketika kita mulai terus taat dan tekun di dalam Tuhan, kita akan menemukan jalan itu. Namun ketika kita menyimpang daripada jalan Tuhan, kita tidak akan menemukan jalan kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke jalannya Tuhan dan menemukan jalan itu. Sebab Tuhanlah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam Kristus ada kehidupan, ada jalan. Saudara, jalanilah 2022 ini. Mulailah dengan semangat dan antusias. Amin. Semangat yang berapi-api. Bangkitkan dan kobarkan api rohmu dalam hidupmu. Jangan menyerah dalam hidup ini. Bangkitkan. Tuhan bangkitkan umatmu. Tuhan bangkitkan aku. Maka Tuhan rohnya akan membangkitkan saudara. Membawa saudara jalan dalam minggu ke minggu, bulan ke bulan, memberikan keberhasilan hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya Yesus. Hatiku tenang berada dekat
akan sanggup menjalani tahun ini. Bersama-sama dengan Yesus ada pertolongan, ada kekuatan. Bahkan Tuhan, Engkau membangkitkan umat-Mu, Engkau membangkitkan jemaat-Mu di awal tahun 2022 ini ya Bapa. Bangkitkan kami ya Tuhan. Boleh kami melihat kuasa-Mu, boleh melihat pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami berkata di saat kami tidak sanggup, tangan-Mu yang ajaib mengangkat kami, tangan-Mu yang ajaib menolong kami, tangan-Mu yang ajaib Tuhan akan membukakan jalan bagi kami. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tunjukkan jalan Tuhan, jalan yang harus kami lalui. Inilah kami umat-Mu, tunjukkanlah kepada kami Tuhan, jalan kepada kehidupan, jalan kepada kehidupan yang kekal, jalan kepada keberhasilan, kemenangan demi kemenangan yang akan kami peroleh. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami fokus kepada Engkau, kami hanya memandang kepada Kristus, satu-satunya Tuhan penolong, satu-satunya Tuhan yang baik, satu-satunya Tuhan yang sanggup dari hal-hal yang mustahil menjadi tidak, yang menjadi mustahil ya Bapa. Kami mulai melihat kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Apa yang tertutup pintu bagi manusia, tetapi bagi Allah akan terbuka pintu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas umat-Mu, jadilah kehendak-Mu atas gereja-Mu, jadilah kehendak-Mu atas keluarga kami, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan pribadi. Pakai kami Tuhan, bangkitkan semangat kami, bangkitkan gairah kami, untuk kami boleh berapi-api terus melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu